Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kita akan lanjutkan pembahasan mulai dari ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Sifat orang beriman berikutnya adalah orang yang mengimani bima unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada umat sebelummu, atau apa yang diturunkan sebelum kamu, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap keberadaan akhirat. Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kata beliau, yusaddiquna bima ji'ta bihi minallah. Mereka membenarkan apa yang kamu bawa dari Allah, yaitu wahyu Al-Quran dan Sunnah. Mukmin membenarkan Al-Quran dan Sunnah yang mereka bawa dari Allah. Wa ma jaa bihi min qablika minal mursalin, dan apa yang dibawa oleh para rasul sebelummu, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran. La yufarriquna bainahum, mereka tidak membedakan status kitab-kitab itu, dalam arti mereka meyakini semuanya datang dari Allah. Wala yajhaduna ma ja'u bihi min rabbihim, dan mereka tidak mengingkari kitab yang dibawa oleh para rasul dari Rabb mereka. Tayyib. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara tentang iman kepada apa? Kepada Al-Kutub, kepada kitab-kitab Allah. Dan beriman kepada kitab Allah itu memiliki rincian. Yang pertama, untuk kitab yang masih berlaku, maka bentuk imannya adalah satu, meyakini kebenarannya. Yang kedua, mempelajarinya. Yang ketiga, mengamalkannya. Sebagaimana perintah yang Allah berikan kepada kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita imani kebenaran Al-Quran, kita pelajari, dan kita amalkan. Sebatas mengimani Al-Quran itu benar, kemudian setelah itu ditinggalkan, maka berarti dia belum menjalankan iman kepada Al-Quran secara maksimal. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan, saya yakin Al-Quran datang dari Allah, selanjutnya kau ngapain? Ya sudah. Ya. Kalau begitu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jika kau yakin bahasanya Al-Quran itu datang dari Allah, dan kamu wajib untuk mengimaninya, maka sebagai konsekuensinya apa? Kau harus mempelajarinya, dan kau harus mengamalkannya. Orang mendapatkan surat dari raja. Saya yakin ini datang dari raja, sudah saya terima, walhamdulillah, selesai. Terus gimana? Dimasukkan laci, selesai. Lalu apa manfaatnya? Karena itulah sikap seperti ini masuk dalam kategori apa kemarin? Hajronul Quran, orang yang memboikot Al-Quran. Di mana dia mendapatkan Al-Quran, tahu Al-Quran, tapi dia tidak mau mempelajarinya, dia tidak mau mengamalkannya. Dan Nabi SAW mengadukan kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan kepada Rabbnya, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang diboikot.
Kitab yang diboikot artinya apa jemaah? Orangnya nggak mau mempelajarinya, dia nggak mau mengamalkannya, tidak mau merenungkannya dan seterusnya. Yang pada pertemuan pertama telah kita sampaikan, Ibnu Katsir menyebutkan ada tingkatan-tingkatan boikot Al-Quran. Mungkin jamaah bisa menyimak ulang kajian pertama dari kajian tafsir Al-Baqarah. Ibnu Katsir menyebutkan tingkatan-tingkatan orang yang memboikot Al-Quran. Tidak mau mempelajarinya, raiso moco timbarno wae. Diajak untuk belajar membaca dia nggak mau, malu saya sudah tua, masa harus mulai dari Iqra kayak anak kecil. Lah terus bapak mau mulai dari mana? Ya kalau bisa langsung surat Al-Baqarah baca. Nggak bisa. Kalau begitu pak turun tingkatan. Nggak mau saya. Subhanallah, selamanya bertahan dalam kebodohan, raiso moco Quran dirawati. Seharusnya gimana? Nggak bisa baca Quran, sadar diri. Ini kalam Rabbi, firman penciptaku. Saya punya tanggung jawab untuk mempelajarinya. Maka tahap awal yang harus dia pelajari adalah apa jemaah? Belajar bisa membacanya. Selanjutnya belajar mengenai kandungannya. Kemudian belajar untuk mengamalkannya. Tayyib. Ini iman kepada Al-Quran yang merupakan kitab yang masih berlaku. Kemudian yang kedua, beriman kepada kitab yang tidak berlaku. Kitab yang tidak berlaku itu apa jemaah? Kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Baik, apa dasarnya kalau dia tidak berlaku? Nabi Muhammad SAW pernah menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa beberapa lembar Taurat. Umar dapat Taurat dari mana? Wallahu alam, yang jelas pokoknya kejadiannya seperti itu. Umar membawa beberapa lembar Taurat. Ketemu Rasulullah SAW lalu ditanya, apa ini wahai Ibnu Khattab? Ini Taurat ya Rasulullah. Nabi SAW marah. Lalu beliau sampaikan, "Lau kana Musa hayyan, thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Kalau Musa itu masih hidup di zaman ini, lalu kalian mengikuti Musa dan kalian tinggalkan aku, la dhalaltum, kalian jadi orang sesat. Meskipun Musa itu nabi, karena ajaran Musa alaihissalatu wassalam sudah tidak berlaku lagi bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sehingga untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka bentuk mengimaninya adalah meyakini bahwasanya itu bagian dari wahyu Allah. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya kitab ini sudah tidak lagi berlaku bagi kita. Yang ketiga, tidak boleh kita dustakan 100% dan tidak boleh kita benarkan 100%, karena kitab-kitab di masa silam Allah nyatakan telah diselewengkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Mereka telah menggeser beberapa kalimat dari tempatnya. Artinya ada sebagian yang diganti oleh orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita imani itu karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian, bahwa salah satu di antara pelanggaran Yahudi dan Nasrani adalah mengganti isi dari kitabullah. Baik, saya ulang ya. Iman kita kepada kitab sebelum Al-Quran apa tadi? 1, mengimani bahwasanya itu adalah wahyu. Sehingga boleh enggak kita mengimani Taurat itu wahyu? Wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut Taurat sebagai hudan wa nur, sebagai petunjuk dan cahaya. Yang kedua, mengimani bahwasanya kitab ini sudah tidak berlaku. Yang ketiga, meyakini bahwasanya ada perubahan di dalamnya sehingga tidak kita benarkan 100% dan tidak kita dustakan 100% ketika kita mendapatkan informasi darinya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya riwayat Bukhari, Idza haddatsakum ahlul kitab
fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum fa imma ayyuhadditsukum bihaqqin fatukadzibuhu wa imma ayyuhadditsukum bibatilin fatusaddiquhu. Apabila ahli kitab memberikan penjelasan kepada kalian, mungkin dia ambil dari kitabnya, atau mungkin dia ambil dari suhuf-suhuf para nabi masa silam. Nabi SAW meminta, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan dibenarkan 100% dan jangan didustakan 100%. Karena bisa jadi kalian membenarkan mereka, karena bisa jadi mereka menyampaikan berita kepada kalian sebuah kebenaran, fatukadzibu, lalu kalian mendustakannya. Wa imma ayyuhadditsukum bibatil, dan bisa jadi ahli kitab ini memberikan berita kepada kalian dengan kebatilan, fatusaddiquhu, lalu karena kalian membenarkannya malah justru membenarkan kebatilan. Karena itu berita dari ahli kitab disikapi apa jamaah? Tengah-tengah. Tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Walakin naqul amanna billah, kita beriman kepada Allah, wa bima unzila ila rusulih, dan kita mengimani semua yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Tayyib. Ini kesimpulan terkait beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, kitab Allah banyak. Al-Quran adalah penghujungnya. Dan Allah jadikan yang sempurna itu ada di Al-Quran. Sehingga Allah sebut Al-Quran sebagai wa muhaiminan alaih. Sebagai penentu, sebagai muhaimin. Sebagai apa? Muhaimin. Muhaimin artinya apa? Penentu terhadap semua kitab sebelumnya. Sehingga kalau ada perbedaan antara Al-Quran dan isi Taurat, maka yang diunggulkan yang mana jamaah? Al-Quran. Karena dia sebagai muhaiminan alai, sebagai penentu dari semuanya. Nah, baik adik-adik tolong tenang ya, biar tidak mengganggu yang lain yang sedang belajar. Tolong adik-adik tenang. Yang lari namanya siapa yang lari ini? Nah, duduk ya, duduk. Baik. Kita lanjutkan. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap adanya akhirat. Mereka yakin terhadap adanya akhirat. Akhirat disebut akhirat li'annaha ba'dad dunya. Karena ini merupakan kehidupan akhir setelah dunia. Dan tidak ada kehidupan lagi setelah akhirat. Sehingga dia menjadi penghujung kehidupan bagi makhluk. Mereka tidak akan mati selamanya. Dan mereka akan hidup dalam kebahagiaan selamanya atau dalam kesengsaraan selamanya. Dan besok kematian diapakan jamaah? Kematian akan disembelih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan bahwa utiya bil maut, kematian akan didatangkan dalam bentuk seperti kabsh, seperti seperti kambing kibas, atau seperti kambing biri-biri, kambing gembel. Lalu dibawa ke penduduk surga. Kemudian ditanya, ya ahlal jannah ta'rifuna hadha? Wahai penduduk surga, kalian tahu ini? Mereka mengatakan, itu kematian. Sehingga mereka kenal. Dibawalah lagi ke penduduk neraka, kemudian dibawa ke penduduk neraka. Ya ahlan nar, tahu apa ini? Mereka menjawab, itu adalah kematian. Kemudian dibawa di antara surga dan neraka, lalu kambing itu disembelih. Kemudian diumumkan, ya ahlal jannah, khuludun la mauta. Wahai penduduk surga, kalian abadi dan tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, khuludun la mauta. Wahai penduduk neraka, kalian akan hidup abadi dan tidak ada kematian. Yang satu semakin bahagia, yang satu semakin sedih jamaah. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita hidayah iman. Modal utama untuk siapapun yang ingin masuk ke dalam surga. Selanjutnya, Allah berfirman, Ulaika ala hudam min rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas hidayah Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang bahagia. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah berupa taufik. Orang yang berada di atas taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib, menegakkan salat, menunaikan zakat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada semua rasul, serta meyakini adanya akhirat. Dan tentu saja diiringi dengan semua konsekuensi imannya. Allah sebut orang seperti ini, mereka mendapatkan cahaya dan taufik, mendapatkan hidayah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Apa yang dimaksud dengan muflihun? Al-muflihun dari kata al-falah. Al-falahu maknanya adalah idraku ma talabu wa najau min syarri ma harabu. Idraku ma talabu wa najau min syarri ma harabu. Kata falah, qad aflahal mu'minun, ulaika humul muflihun. Kata falah itu adalah menggabungkan dua hal. Mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindarkan dari apa yang ditakuti. Mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindarkan dari apa yang ditakuti. Baik. Artinya falah itu puncak kenikmatan hamba. Kita ketika di dunia punya cita-cita tertentu. Lalu kita berhasil mendapatkannya. Tapi kadang masih ada rasa takut. Bisa jadi ini akan hilang dalam waktu sekejap. Bisa jadi ini akan hilang dalam waktu sekian. Sehingga masih ada rasa takut. Orang kalau dapat falah, mendapatkan apa yang dia inginkan dan terhindarkan dari apa yang dia takuti. Maka puncak falah di mana jemaah? Puncak al-falah di mana? Di surga. Puncak al-falah adalah di surga. Dan ketika di dunia, orang bisa saja mendapatkan al-falah. Dan puncak al-falah di dunia adalah hidayah. Sedangkan puncak al-falah di akhirat adalah surga. Mereka mendapatkan pahala dan kekal di surga, serta diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari azab neraka. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita minal muflihin, termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan al-falah. Amin. Selanjutnya kita akan beralih kepada sifat orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang kafir, sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun, sama saja kalian memberikan peringatan kepada mereka maupun tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan mau beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengkunci mati hati mereka, pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan di depan mata mereka ada tutup, walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Penjelasan Allah dari surat Al-Baqarah di bagian awal tentang orang kafir hanya menyebutkan 2 ayat. Sebagaimana yang kemarin sudah kita sebutkan, Allah menjelaskan tentang orang mukmin di berapa ayat? Allah menjelaskan tentang orang mukmin di 4 ayat. Kemudian Allah menjelaskan sifat orang kafir 2 ayat. Lalu Allah menjelaskan tentang orang munafik 14 ayat. Nah, atau 13 ayat. Sehingga mukmin 4 ayat, kafir 2 ayat, munafik 13 ayat. Orang kafir disebutkan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah dengan menyebutkan 2 ayat.
Karena keadaan mereka sudah sangat jelas, mereka akan mendapatkan azab yang abadi. Tayyib. Kita akan membaca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Kafir, kafaro secara bahasa artinya menutupi. Kata kafaro secara bahasa artinya apa? Ghatta, sataro, menutupi. Makanya ada amalan yang disebut dengan kafaroh dosa. Karena fungsinya apa jemaah? Menutupi dosa dan kesalahan. Kafaroh sumpah. Berarti dia fungsinya apa? Menutupi kesalahan yang dilakukan dalam sumpah, yaitu membatalkan sumpah. Ada kafaroh zihar. Menutupi kesalahan karena dia telah melakukan zihar kepada istrinya. Baik. Sehingga kafaroh secara bahasa artinya menutupi. Di surat Al-Hadid ayat 20, di surat Al-Hadid ayat 20, Allah menyebut petani dengan sebutan al-kufar, orang kafir. Di Al-Hadid ayat 20 Allah menyebut petani dengan sebutan orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Sebagaimana hujan yang turun yang mengenai sebuah lahan, kemudian lahan itu jadi subur, lalu tanaman tumbuh dengan bagus. A'jabal kuffara nabatuhu. Sampai tumbuhan itu membuat al-kuffar, membuat orang-orang kafir merasa heran. Dan yang dimaksud orang kafir di sini adalah para petani. Sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran para petani dengan sebutan apa? Al-kuffar. Tanaman itu membuat heran para kufar, maksudnya adalah para petani. Kenapa petani disebut kufar? Karena petani menutupi bibit dengan tanah. Sehingga dia tanam bibit itu diuruk dengan tanah. Maka disebut sebagai al-kufar li'annahum ghattun nawah, karena mereka sering menutupi bibit dengan tanah. Tayyib. Sedangkan makna kafir secara istilah adalah manusia atau perbuatan yang menyebabkan manusia itu tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang menyebabkan seorang hamba tidak mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan orang kafir sama saja. Kau kasih peringatan ataupun tidak kau kasih peringatan, dia tidak akan beriman terhadap Al-Quran yang kamu bawa. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Yunus ayat 96 dan 97. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berhak untuk mendapatkan ketetapan Allah, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim, meskipun telah datang kepada mereka semua bukti-bukti kebenaran, mereka tetap tidak akan beriman. Sehingga mereka mau dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, enggak ngefek sama sekali bagi pendiriannya. Mereka tetap memilih kafir. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 145 tentang orang-orang yang menentang di kalangan ahli kitab. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Meskipun para ahli kitab itu kau tunjukkan kepada mereka berbagai bukti kebenaran akan status engkau sebagai utusan, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mau untuk mengikutimu wahai Muhammad. Sehingga Allah sebut di sini peringatan itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagi mereka. Artinya orang yang telah Allah tetapkan untuk mengalami kebinasaan,
dia menjadi orang yang celaka. Fala mus'ida lahu, maka tidak ada kesempatan untuk menjadi orang yang beruntung. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah baginya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, maka kamu tidak seharusnya merasa kehilangan dengan orang seperti ini. Fala tadhhab nafsuka hasarat. Jangan terlalu sedih dalam menyikapi manusia seperti ini. Ada orang yang terang-terangan, saya akan murtad, pindah agama, bahkan ngundang pejabat negara. Kami enggak kehilangan. Kita tidak kehilangan. Karena Islam enggak butuh siapapun. Ada dia, enggak ada dia, sepeser pun tidak akan mengurangi kejayaan kaum muslimin. Sepeser pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang mau baik, mau jahat, semuanya kembali kepada dirinya. Enggak perlu pakai pengumuman untuk menyatakan dia murtad. Dan Nabi SAW diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, enggak perlu terlalu terbawa perasaan. Jangan terlalu baper kalau melihat ada orang seperti ini. Sehingga beliau sedih. Mengapa? Melihat ada orang, kenapa kok dia enggak beriman? Kenapa dia malah terang-terangan murtad? Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Enggak perlu jiwamu itu terlalu merasa sedih kehilangan orang seperti ini. Dan kita tidak kehilangan. Dia mau hilang maupun tidak hilang, kita sama sekali tidak kehilangan dengan orang seperti ini. Karena tanggung jawab kita adalah menyampaikan kebenaran. Selanjutnya apakah mereka mau menerima ataukah tidak, itu urusan mereka. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan ayat ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ay yu'mina jami'un nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat berharap semua manusia beriman. Sehingga beliau sangat berharap besar kita semuanya dapat hidayah. Wa yutabi'uhu 'alal huda. Dan beliau sangat berharap semua manusia mengikutinya untuk mendapatkan petunjuk. Fa akhbarahu Allah Ta'ala annahu la yu'minu illa man sabaqa lahu minallahi sa'adah fi dzikril awwal wa la yadillu illa man sabaqa lahu minallahi syaqawa fi dzikril awwal. Lalu Allah menyampaikan bahwa tidak akan beriman di kalangan umatmu wahai Muhammad kecuali orang-orang yang telah Allah tetapkan akan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang telah Allah tetapkan akan mendapatkan kebinasaan. Alias orang kafir. Sehingga Nabi enggak perlu bersedih. Mereka yang berdakwah enggak perlu bersedih. Kalaupun ketika dia berdakwah ternyata ditolak, enggak diterima, bahkan dipukuli sampai berdarah, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat apa? Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka orang yang enggak ngerti. Betapa pemurahnya Nabi SAW, sehingga beliau tidak balas dendam. Dan kita bisa lihat pemaafnya Rasulullah SAW pada waktu beliau berhasil menaklukkan kota Mekah. Nabi SAW kumpulkan penduduk Mekah. Kemudian beliau mengatakan, wa aqulu kama qala Yusuf alaihissalam li akhihi. Aku sampaikan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikumul yaum. Enggak ada beban apapun, tidak ada hukuman apapun bagi kalian hari ini. Antumut tulaqa, kalian semuanya bebas. Sehingga tidak ada penduduk Mekah pada saat proses penaklukan kota Mekah yang dijadikan tawanan. Selain beberapa orang yang ditetapkan oleh Nabi SAW, apapun yang terjadi orang ini harus dibunuh. Seperti Abdullah bin Khattal, karena dia murtad setelah sebelumnya dia masuk Islam dan dia banyak mendolimi Nabi SAW. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Selanjutnya Allah sebutkan, kenapa orang kafir itu tidak mau menerima hidayah. Allah katakan,
khatamallahu ala qulubihim. Karena Allah telah mengunci mati hatinya. Wa ala sam'ihim, pendengarannya. Wa ala absarihim ghishawa, dan di depan penglihatannya ada tutup. Walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat besar. Nah, sehingga mereka tidak bisa melihat hidayah. Mereka tidak bisa mendengar hidayah. Mereka tidak memahami keterangan Allah Ta'ala. Dan mereka tidak menggunakan akalnya untuk menggiring mereka menjadi seorang mukmin. Dia semakin keras hatinya, ditutup mati oleh Allah, sehingga setiap kali mendengarkan kebenaran pasti dia tolak. Setiap kali mendengarkan kebenaran pasti dia tolak. Dan mereka akan mendapatkan azab yang agung. Baik. Pertanyaan. Yang pertama. Allah Maha Adil. Dan Allah tidaklah menghukum hamba kecuali sesuai dengan kesalahannya. Orang kafir, mereka melakukan kekufuran selama berapa lama? Orang kafir melakukan kafir selama berapa lama? Selama usianya, selama hidupnya. Tayyib. Misalnya ada orang kafir yang mati di usia 70 tahun, berarti dia melakukan perbuatan kekufuran berapa lama jemaah? Berapa lama? 70 tahun dikurangi usia sebelum balik. Anggaplah misalnya dia balik di usia 15 tahun. Berarti dia kafir usianya berapa? Di rentang berapa lama? 55 tahun. Pertanyaannya, jika orang kafir dia melakukan kekufuran selama 55 tahun, kenapa hukumannya abadi, gak ada ujung? Padahal kekafirannya hanya 55 tahun. Paham di sini? Baik. Kalau orang kafir melakukan kekufuran selama 60 tahun, kenapa azabnya abadi? Gak ada ujung. Padahal kekufurannya cuma 60 tahun. Sesuai dengan usia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Famal jawab. Bagaimana jawabannya? Ayat ini atau logika seperti ini dijadikan dalil oleh sebagian orang, dan itu adalah kelompok Mu'tazilah, untuk mengatakan neraka tidak kekal. Dan penduduk neraka nanti akan mengalami evolusi. Sehingga dia tidak lagi merasakan sakitnya api dengan rentang waktu sesuai dengan usia kekufurannya. Sebagai konsekuensi bahasanya Allah Maha Adil. Orang kafir, dia kafir selama 50 tahun, maka dia dihukum 50 tahun. Orang kafir yang kafir selama 60 tahun dihukum selama 60 tahun sesuai dengan usia kematiannya. Berarti kalau dia dihukum abadi, ini zalim dong. Kekufurannya cuma sekian puluh tahun, tapi hukumannya nggak ada ujung. Maka ada beberapa maslak, ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh sebagian orang Mu'tazilah. Pertama, ada yang mengatakan orang kafir akan mengalami evolusi. Mereka berubah menjadi basyarun nari, manusia api. Sehingga bisa jadi fisiknya fisik api, dagingnya daging api, tulang-tulang api. Kena api nggak masalah. Dia sudah tidak merasakan sakit, sehingga di neraka berubah menjadi kehidupan normal penuh dengan api. Jadi mungkin nanti teh ya campur geni gitu ya. Nanti kopi isinya geni, nanti mangan apem bentuknya geni gitu. Mereka mengalami kehidupan normal penuh dengan api, sehingga mereka tidak lagi merasakan sakitnya api. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya neraka itu nanti akan padam. Lalu tidak ada lagi penghuninya dan semuanya akan dibuat sirna sehingga neraka tidak abadi. Dengan pendekatan bahwasanya orang kafir melakukan kekufuran selama sekian waktu, tidak boleh hukumannya lebih dari itu. Tayyib, bagaimana jawabannya? Insyaallah akan kita bahas setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Nah, kita memberikan jawaban untuk pernyataan sebagian orang. Apabila orang kafir itu melakukan kekufuran hanya sekian waktu, kenapa mereka dihukum oleh Allah dengan hukuman yang abadi? Dan karena latar belakang ini muncul akidah yang menyimpang sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Jawabannya adalah bahwasanya orang kafir, mereka melakukan kekufuran selama 60 tahun atau 70 tahun, itu adalah waktu hidup mereka. Itu adalah waktu hidup, bukan batasan kekufuran. 70 tahun itu waktu hidup, bukan batasan mereka berbuat kafir. Artinya begini, anggaplah ada orang kafir usia 70 tahun dia mati. Kalau dia dikasih tambahan 1 hari, sehingga dia dikasih 70 tahun plus 1 hari, apakah dia berubah jadi mukmin? Tidak. Sekarang dikasih tambahan 2 hari, apakah berubah jadi mukmin? Tetap pancet seperti orang kafir. Tambah sekarang 1 pekan, 70 tahun plus 1 pekan, apakah berubah jadi mukmin? Ternyata tidak. Sehingga berapa lama dia dikasih waktu tambahan, lalu dia akan berubah jadi mukmin? Selamanya tidak. Berarti kalaupun dia dikasih usia oleh Allah beribu-ribu tahun, dia akan tetap seperti itu. Sehingga batas waktu 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, itu batas waktu hidup, bukan batas waktu perbuatan kekufuran. Karena andaikan dia dikasih tambahan usia oleh Allah, sepanjang berapapun dia akan tetap jadi kafir. Maka dari situlah hukuman bagi orang seperti ini selamanya. Sebagaimana ketika dia dikasih tambahan waktu, dia akan tetap dalam posisi sebagai orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan dalam Al-Qur'an, andaikan orang kafir yang sudah mati lalu dihidupkan kembali oleh Allah, dia akan pasti berubah jadi kafir. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-An'am ayat 28. Catat di ini ya. Surat apa? 28 Al-An'am. Allah berfirman, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun." Andaikan mereka dikembalikan lagi ke dunia. Ini Allah bercerita tentang orang kafir yang dia mati, lalu dia mendapatkan azab di kuburan, di alam kubur. Kata Allah, dan dia yang paling tahu tentang kondisi hambanya, walau ruddu, kalaupun mereka dikembalikan lagi ke dunia, la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Mereka akan kembali melakukan perbuatan terlarang sebagaimana yang dia lakukan sebelumnya. Sehingga jangan dikira kalau orang kafir itu mendapatkan azab, lalu dia dikembalikan ke dunia terus tobat jadi orang soleh. Belum tentu. Kata Allah dalam ayat ini, sekalipun dia sudah menghadapi kematian, sehingga dia sudah melihat berbagai macam kejadian gaib ya, di alam kubur. Kemudian Allah kembalikan lagi, mereka akan kembali melakukan kekufuran. Itulah karakter orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tetapkan hatinya mati sehingga dia tidak bisa mendapatkan hidayah. Baik. Pertanyaan yang kedua. Jika kita meyakini ini semuanya terjadi dengan takdir Allah, sehingga ada orang yang ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang beruntung dapat surga, dan wasilahnya ketika di dunia dia dikasih hidayah. Ada yang ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang celaka, wasilahnya dia nggak dikasih oleh Allah hidayah ketika di dunia. Pertanyaannya, kenapa sebagian Allah kasih hidayah dan sebagian tidak Allah kasih hidayah? Di mana keadilan Allah? Ini pembahasan dari sisi apa jemaah? Pembahasan dari sisi masalah apa? Takdir. Pembahasan dari sisi takdir. Ada orang Padang ya, datang ke kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia dan dia bertanya tentang masalah ini. Ya, dia satu rombongan, ya tentu ada urusan yang lain plus membawa misi bertanya tentang masalah ini. Kita mengimani takdir.
Lalu kenapa ada orang yang ditakdirkan oleh Allah jadi mukmin, kemudian dia nanti masuk surga, dan ada orang yang ditakdirkan oleh Allah jadi kafir lalu dia masuk neraka? Dan semuanya ditakdirkan oleh Allah. Berarti di mana keadilan Allah? Kalau kita bicara masalah takdir dunia, ada yang dikasih oleh Allah kaya dan ada yang dikasih miskin, itu semuanya ada gantinya. Itu ada gantinya. Orang miskin nanti akan dikasih karunia tertentu di akhirat yang itu tidak dimiliki oleh orang kaya. Itu ada gantinya. Ada yang sakit, ada yang sehat, itu ada gantinya. Tapi kalau mukmin dan kafir sekarang, yang satu kekal di surga, yang satu kekal di neraka, dan itu semuanya kembali kepada ketetapan Allah. Terus di mana keadilan Allah? Padahal semuanya tidak keluar dari takdir Allah. Baik. Ada beberapa muqaddimah yang bisa kita gunakan untuk menjawab ini. Muqaddimah yang pertama, bahwa tidak ada satupun perbuatan manusia yang keluar dari ketetapan Allah. Karena manusia tinggal di dalam kerajaan Allah dan tidak ada perbuatan makhluk di kerajaan Allah yang keluar dari kehendak Allah. Kalimat ini setuju atau tidak? Setuju ya? Karena kalau ada perbuatan makhluk yang keluar dari kehendak Allah, berarti kuasa Allah itu kurang. Kuasa Allah cacat. Ada yang keluar dari kuasa Allah. Dia melakukan sesuatu tanpa kehendak Allah. Berarti di sini kuasa Allah cacat. Sebagai konsekuensinya. Tayyib. Karena itu kita wajib mengimani semua yang terjadi di alam ini tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan amal perbuatan kalian. Kita ciptaan Allah, amal perbuatan kita juga ciptaan Allah. Ini muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua. Bahwa Allah dalam menciptakan segala sesuatu itu didasari dengan apa jemaah? Dengan ilmu dan hikmah. Karena dia zat yang maha hakim, alim, maha bijaksana dan maha mengetahui. Sehingga nggak ada yang main-main, nggak ada yang serampangan, nggak ada yang ngawur. Semuanya tertata dengan rapi sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bahasa lainnya begini. Setiap perbuatan pasti ada tujuan. Itulah perbuatan yang didasari dengan hikmah. Dan tujuannya bukan untuk main-main, tapi tujuan yang serius. Sudah? Cuman tujuan ini ada yang diketahui oleh makhluk dan ada yang tidak diketahui oleh makhluk. Paham di sini? Tujuan Allah menakdirkan sesuatu ada yang diketahui oleh makhluk dan ada yang tidak diketahui oleh makhluk. Antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui banyak mana jamaah? Banyak yang tidak kita ketahui. Nah sekarang, pendekatan yang ketiga. Jika ada orang yang tidak tahu, maka sikap yang benar itu berontak atau pasrah? Ada seorang pasien, diperiksa sama dokter. Lalu dokter memutuskan, Bapak harus amputasi. Gak terima dia pasien ini. Lalu dia tanya kepada dokter, tolong jelaskan dulu dokter, apa alasan saya harus diamputasi? Disyarah sama dokter. Nah, dikasih penjelasan, mubeng sampai integral kuadrat 4. Ya. Gak ngerti dia. Wah saya gak paham, saya gak dong kayak gini. Baik, sebagai pasien yang baik, dia berontak dokter atau pasrah sama dokter? Ya sudah, karena saya gak ngerti, saya serahkan kepada dokter. Karena orang yang nggak ngerti seharusnya nganut kepada yang ngerti. Baik, itu baru perbandingan antara ilmu makhluk dengan ilmu makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan Khalik? Kita yang penuh dengan kebodohan, ada banyak yang tidak kita ketahui, maka kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha tahu. Muqaddimah yang keempat. Bahwa Allah tidak akan ditanya terhadap perbuatan yang dia kerjakan. Tapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita mempertanyakan perbuatan Allah, ngapain? Wong kamu tidak akan bisa bertanya kepada Allah minta pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan, tapi merekalah yang akan ditanya. Sehingga sebenarnya yang lebih penting untuk kita pikirkan apa jamaah?
pikirkan perbuatanmu. Jangan menggugat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muqaddimah yang kelima. Sedalam apapun kita membahas masalah takdir, gak ngubah takdir, gitu aja. Jadi ngapain kita mendalam gitu ya sampai membuat kayak gini? Apakah kemudian takdir Allah berubah? Tidak. Karena itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin perbuatan Allah pasti didasari dengan keadilan, dengan hikmah, ada yang kita tahu dan ada yang tidak kita tahu. Lalu Allah takdirkan sebagian hambanya mukmin. Kita tahu ini bagian dari keadilan dan karunia Allah. Allah takdirkan hambanya ada yang kafir. Itu juga sesuai dengan keadilan Allah. Karena tidak ada perbuatan Allah yang zalim. Terus dari mana sisi keadilannya? Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, jangan ngeyel. Tapi pasrah kepada yang tahu. Nabi SAW ingatkan, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau kalian diajak untuk membahas masalah takdir tapi terlalu jero, terlalu mendalam, lebih baik tahan diri. Karena itu bisa menyebabkan orang jadi punya pikiran suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.